Shalom Bapak Ibu yang kekasih, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kita mau datang kepada Tuhan. Di hari perhentian ini, kita siapkan hati kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu atas kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau selalu memuji akan kebesaran Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menyembah Engkau senantiasa. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Amin. Haleluya Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Segala pujian kami Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan oleh semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu ya Yesus. Hanya karena anugerah. Amin. Haleluya. Bukan karena kekuatanku. Amin. Hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kami bawa hati kami Tuhan dengan rendah hati, kami bawa kepadamu Yesus persembahkan. Haleluya. Kami sadar Tuhan kami ada karena anugerah-Mu Yesus. Sadar bila ku ada. Terima kasih Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan kami Yesus. Karena kekuatanku. Ku tahu
kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah Yesus. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembahkan. Haleluya, Yesus. Ku tahu hidupku Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Sungguh kita telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan iblis yang ada di depan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami perlu firman-Mu Bapa.
yang senantiasa memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar firman-Mu diberitakan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang membukakan hati-hati umat-Mu, hati-hati jemaat-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau tak pandang hina Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Ku berterima
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami beribadah bersama seluruh keluarga kami, yaitu di rumah kami masing-masing, bersama dengan seluruh anggota jemaat yang betul-betul pada saat ini juga bersama-sama dengan kami dalam ibadah online. Itu sebabnya Romo yang Kudus memimpin agar supaya kami dapat mengerti akan firman yang sebentar akan kami terima. Dan itu akan membawa kami kepada kehidupan yang semakin baik dan memperkenankan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu excellent service. Excellent service. Nah, saya akan bacakan ayat emasnya dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, saya ulang, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudaraku, lewat nats firman Tuhan ini, Tuhan melakukan pelayanan yang terbaik bagi kita sekalian. Excellent service. Nah, saudaraku, kenapa tidak? Ketika kita memohon kepada Tuhan lewat doa, ternyata apa yang kita terima? Firman Tuhan tadi mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan tidak hanya mengabulkan apa yang kita pohonkan, tetapi malahan Dia memberikan jauh lebih banyak, jauh lebih baik daripada apa yang kita minta, dari apa yang kita pikirkan. Bukankah itu perbuatan yang sangat-sangat excellent dari Tuhan, saudara-saudara? Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, kita mesti tahu, kalau Tuhan memberikan yang terbaik, kita pun harus memberikan yang terbaik, atau yang excellent, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat ayat selanjutnya, misalnya, di dalam Lukas pasal 6, ayat 38, ya, firman Tuhan berkata demikian, berilah, dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Lihat saudaraku, ketika Tuhan memberi berkat kepada kita, takaran Tuhan itu berkelimpahan. Kalau saudara beli beras di pasar ya, oh, saudara-saudara, memang ada sih 1-2 tukang beras yang nakal, saudara-saudara. Itu literan daripada beras itu, saudara-saudara. Di bagian bawahnya itu dikasih cekung ke atas. Begitu. Ya. Jadi ketika kita beli 5 kilo, 5 liter ya, dia mulai taruh literan itu, kemudian diperes dengan kayu, ya, 5 liter. Berarti 5 kali nuangnya. Ternyata kalau kita ukur di rumah, itu bukan 5 liter, tapi kurang. Kenapa? Karena takarannya itu cekung ke atas. Ini namanya penjual yang nakalan, saudara-saudara. Dan saya percaya tidak ada saudara yang sebagai anak Tuhan yang nakalan kalau jualan. Ya, semuanya kita jujur, pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi takaran Tuhan itu lain. Takarannya bukan cekung ke atas, takaran itu takaran yang jujur. Ya malah dipadat-padatkan, digoncang-goncang sampai melimpah ruah. Coba saudara-saudara. Artinya Tuhan itu sangat-sangat baik bagi kita. Apa yang dilakukan itu selalu excellent. Ya. Nah saudaraku yang kekasih. Contoh berikutnya. Saya ingat kejadian ketika terjadi pesta pernikahan di kota Kana. Ketika tamu-tamu berdatangan masih banyak. Welcome drink-nya yaitu anggur habis, saudara. Bayangkan, ini kebudayaan pada waktu itu, saudara-saudara, bisa mengukur
apakah orang yang mengadakan pesta kawin itu siap atau tidak. Nah, kalau welcome drinknya itu tiba-tiba habis, waduh, berarti yang mengadakan pesta itu orang yang tidak siap, yang belum punya kesiapan duit yang cukup. Lah kok nekat bikin pesta. Itu nanti akan dipermalukan oleh masyarakat. Ya, akan dicibirkan mulut-mulutnya. Ya, akan betul-betul menjadi buah bibir pembicaraan yang negatif. Malunya bukan main. Nah, tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengahnya. Ya, Maria berkata-kata, ya, supaya Tuhan menolong. Nah, kita kalau baca selanjutnya, akhirnya Tuhan turun tangan, saudara-saudara, ya. Akhirnya Tuhan turun tangan, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Di situ ada 6 tempayan. Tuhan katakan, isilah dengan air sampai penuh. Ya, 6 tempayan penuh dengan air. Oke, sudah penuh. Sekarang cedoklah. Berikanlah kepada pemimpin pesta itu. Sementara ini pelayan mencedok air dan membawanya kepada tukang yang memimpin pesta. Dan pemimpin pesta mencicipi. Waduh, seumur-umur belum pernah merasakan anggur yang kualitasnya sehebat itu. Dia kaget, loh. Biasanya kebudayaan kita ini, ya, memberikan yang tidak baik lebih dulu kualitas anggur, baru yang terakhir yang terbaik. Betul nggak? Oh, salah, salah, ya. Yang terbaik dulu diberikan di permulaan pesta, baru yang terakhir yang tidak baik. Nah, itu pada umumnya, saudara-saudara. Tetapi kenapa? Lah kok kalian menyediakan yang terbaik malah di ujung pesta? Mereka nggak tahu. Itu adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Nah, saudaraku, perkara ini mungkin belum saudara begitu ngeh. Tetapi saya sudah berkali-kali pergi ke Israel. Berkali-kali saya ada di kota Kana. Ya, saudara-saudara. Itu sebabnya saya bertanya kepada pastor yang menjaga gereja di kota Kana. Karena di dalam gereja itu ada banyak tempayan-tempayan yang dipamerkan. Saya tanya kepada pastor, pada zaman Yesus apakah tempayan sebesar itu? Oh tidak, ini sekedar contoh ya, ada 6 tempayan. Zaman Yesus lebih besar, karena tempayan itu disediakan di depan rumah, sehingga kalau ada tamu datang, itu untuk membasuh kaki. Oke pastor, kalau begitu zaman Yesus 1 tempayan isinya berapa liter? Dia katakan, kamu sudah pernah pergi ke Gunung Karmel? Oh sudah. Nah, ukurannya sama. You percaya atau tidak percaya? 1 tempayan isinya 100 liter. Wah, saya kaget tuh, saudara. Berarti 6 tempayan isinya 600 liter. Loh, namanya anggur. Welcome drinknya itu kan bukan 1 gelas, tapi 1 sloki kan, saudara-saudara. Lah kok Tuhan memberikan 600 liter? Coba, pikir saudara-saudara. Kalau Tuhan memberi berkat itu, takarannya itu berlimpah-limpah. Tuhan tidak pelit. Betul-betul penuh dengan kasih. Excellent service. Nah, kalau Tuhan berbuat seperti itu, masa tega-teganya saudara pelit kepada Tuhan? Ngerti pelit, saudara? Pasti saudara tahu lah ya. Jangan, saudara. Mesti excellent service. Karena Tuhan katakan, kalau Dia melakukan itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan. Berlimpah-limpah, saudara-saudaraku. Demikian juga pada peristiwa, saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan 5.000 orang itu hanya laki-laki. 5.000. Berapa ribu, saudara-saudara, yang hadir pada waktu itu? Ya, siapa bisa angkat tangan? Nah, yang di sini aja ya, yang ikut rekaman. Pak Yosef, berapa ribu orang yang menghadiri di situ? Ah, berapa ribu? Nah, supaya semuanya dapat lihat. Nah, Ivan, berapa ribu? Ah, 5.000 orang. 7.000 orang.
Memang ada 2 kali peristiwa, saudara-saudara ya. Nah, jadi kalau kita jumlah laki-laki plus perempuan atau wanita plus anak-anak, berarti 3 kali lipat. Bayangkan banyaknya bukan main, saudara ya. Banyaknya bukan main orang yang datang. Tetapi para murid hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Waduh, dibagi kepada ribuan orang. Bagaimana mungkin? 5 roti, 2 ikan. Waduh. Apa bisa? Nah, saudaraku, secara pikiran manusia sampai jebol otak kita, nggak akan mungkin. Tetapi perlu saudara ketahui, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mengangkat tangan, mohonkan berkat daripada Bapaknya, memberkati roti dan ikan. 5 roti dan 2 ikan dibagikan kepada 12 murid. Tuhan katakan, bagikan kepada mereka semuanya. Apa yang terjadi? Mereka semuanya makan dengan kenyang. Tuhan berpesan, kalau mereka minta nambah, kasih lagi. Murid-murid ini jadi bingung. Cuma sedikit. Kalau mereka nambah apanya? Tapi mereka taat melakukan. Saya bayangkan begini, saudara-saudara ya. Petrus itu cuma dapat ekor dengan sedikit daging ya, yang nempel di bagian ekor ikan tadi. Begitu dibagikan orang, itu ikan tumbuh terus. Demikian juga rotinya, ya secuil dikasih, tumbuh terus. Nggak habis-habis. Semua orang makan dengan kenyang. Tuhan katakan, mari kumpulkan sisanya. Sisanya 12 keranjang, saudara-saudara. Wow. Saudara pikir keranjang itu kayak apa? Kalau saudara baca, Rasul Paulus pernah diturunkan oleh para murid dari loteng ya ke bawah dengan tali. Rasul Paulus itu dimuatkan dalam keranjang karena dia akan ditangkap ya. Nah, Paulus bisa melarikan diri, kan diselamatkan para murid, diulur dari atas loteng ya dengan tali, dia ada dalam keranjang. Jadi keranjang itu bisa memuat satu orang yang namanya Rasul Paulus. Pernah saudara melihat keranjang ayam besar kan? Nah, itu roti yang sisanya 12 keranjang. Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin terjadi? Amin, saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara-saudara ya. Itulah Tuhan saya, Tuhan saudara semuanya. Kalau dia memberi berkat, bukan cuma berkat yang pas-pasan, tetapi berkat yang berkelebihan. Dia selalu melakukan excellent service. Apa artinya excellent di sini, saudara-saudara? Excellent itu artinya jauh lebih baik dari standar umum. Itu arti daripada excellent, saudara-saudara ya. Excellent itu boleh dikatakan sangat-sangat baik ya. Jadi bukan saja good tetapi extremely good. Itu dia ya. Jadi ini bukan biasa-biasa atau ini bukan average tetapi extremely good. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu dengan kata yatir. Yatir itu artinya unggul. Artinya luar biasa. Artinya melebihi dari ukuran yang normal. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi di sini kita melihat Yesus mempunyai gaya hidup yang selalu excellent service. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang bagaimana implikasi praktisnya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Karena dia telah memberikan yang terbaik, kita pun harus memberikan yang terbaik, saudara-saudara. Yang pertama, ya, dalam berbuat sesuatu untuk Tuhan harus dilakukan dengan segenap hati, dengan kualitas yang terbaik, bukan sekedar melakukan apa adanya. No, saudara-saudara. Ya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera. Di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Nah, saudaraku.
Akhirnya Rasul Paulus menjadi salah satu murid daripada Yesus Kristus. Murid-murid Yesus itu sangat luar biasa, aktif. Di mana-mana memberitakan Injil, luar biasa semangatnya. Tetapi saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, aku terlebih-lebih lagi. Dalam bahasa yang keren di sini, kita tadi melihat saudara-saudara ya, dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Artinya saudara-saudara, kalau para rasul yang lain itu begitu luar biasa memberitakan Injil, Rasul Paulus mengatakan, aku lebih gila daripada mereka. Artinya gila yang positif, dia lebih aktif daripada mereka semuanya. Dia melakukan yang excellent untuk Tuhan dengan segenap hati. Nah saudaraku, walau banyak dia mengalami penderitaan, berjerih lelah, dia banyak sekali mengalami tantangan dan sebagainya, bahkan masuk penjara, tetapi Rasul Paulus tetap setia melayani pekerjaan Tuhan sampai napas yang terakhir. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita harus melakukan untuk Tuhan ya di atas standar dunia. Sekali lagi, di atas standar dunia, saudara-saudara. Sebagai satu contoh, 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisha bin Safat. Perhatikan, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Saudara lihat, Elia ini sedang mencari siapa penerusnya. Ya, karena dia akan menyerahkan tonggak estafet, karena dia segera akan diambil oleh Tuhan, ya, naik ke surga. Dia mesti mencari seorang pengganti, siapa penggantinya? Nah, tentu harus ada kriteria. Orang yang semangatnya luar biasa hebatnya. Orang yang betul-betul selalu memberikan yang excellent, melebihi daripada standar umum dunia. Ketika dia lagi cari-cari, wah dia kaget. Di sebuah ladang, ada seorang laki-laki, saudaraku, yang sedang membajak ladangnya. Enggak tanggung-tanggung. Dia pakai lembu yang begitu banyak. Nah, saudaraku, dikatakan di dalam ayat tadi, ia memakai 12 pasang lembu. Berapa ekor? 24 ekor. Zaman itu. Coba zaman sekarang di kampung, saudara. Petani ketika membajak pakai lembu berapa? Paling satu, paling sepasang, ya 2 ekor. Tapi Elisha 12 pasang 24 ekor. Waduh, itu kan luar biasa itu. Artinya apa? Sekali membajak, hasilnya itu berkelimpahan, maksimal. Makanya seluruh potensi yang dimiliki dikerahkan semuanya untuk bekerja. Elia pikir orang kaya beginilah yang aku cari. Yang selalu excellent. Dan akhirnya Elisha ini ditunjuk oleh Elia untuk meneruskan tonggak estafet pelayanannya. Dan Elisha menerima 2 bagian roh daripada Elia. Dia melayani Tuhan dengan banyak sekali mujizat yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku, jadi segala sesuatu kita harus memberikan yang excellent, artinya harus melebihi standar ukuran umum dari dunia ini. Yang ketiga, kita harus melakukan sesuatu, melampaui sesuatu yang dianggap menarik atau menyukakan hati. Saya ulang. Excellent service ya. Yang ketiga, melakukan sesuatu, melampaui sesuatu yang dianggap menarik atau menyukakan hati. Saya bacakan ayat ini. Matius 5 ayat 39 sampai 42. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama-sama dia sejauh 2 mil.
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Nah saudaraku, ini excellent service lewat kehidupan sehari-hari. Melampaui yang dianggap menarik, yang dianggap itu yang sudah menyukakan hati. Kita harus melakukan di atas itu semuanya, itu arti daripada excellent. Saya kira tidak ada buku agama yang etikanya itu sehebat daripada Bible, saudara-saudara. Coba, kalau kamu ditampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Hanya Yesus yang mengajarkan seperti itu. Standar dunia, ditampelin pipi kanan. Orang membalas, kalau perlu, saya giginya copot semuanya, saudara-saudara. Tetapi Yesus mengatakan, jangan membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Istilahnya kalau kamu dilempar dengan batu, balas lempar dengan roti. Coba, ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Dan itu terjadi kalau kasih Kristus sudah mengalir dalam diri kita. Kita pasti mampu melakukan yang excellent untuk Tuhan. Kemudian yang keempat, saudaraku. Apa arti excellent service? Yaitu kalau kita bekerja, kita lakukan itu sebagai suatu persembahan kita. Sebagai satu ibadah kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan dalam surat Kolose. Ya. Surat Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Waduh, ini ayat ini luar biasa, saudaraku. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Perintah yang bukan biasa-biasa, tapi perintah yang excellent sekali. Kita lakukan pekerjaan apapun, kita pikir kita tidak lakukan untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih, ada seorang pembantu rumah tangga. Dia orang desa, seorang gadis tetapi gadis desa. Tapi dia adalah anak Tuhan yang setia. Ketika dia bekerja, dia ngepel lantai, saudara-saudara. Dia anggap ini lantai adalah lantai rumah Tuhan, lantai gereja. Aku harus bersihkan sebersih-bersih mungkin. Saudaraku, dia bekerja pada tuan dan nyonya. Di mana nyonyanya ini, mohon maaf ya, nyonya ini cerewetnya bukan main, saudara. Kalau dia melihat pembantu sudah selesai kerja, dia periksa. Pot-pot bunga yang ada di pojok-pojok, itu daunnya itu diperiksa. Tangannya itu ditaruh itu, kalau ada debunya, pembantu dipanggil. Ya, dimarahi. Makanya berganti-ganti pembantu sampai gadis anak desa yang anak Tuhan tadi. Setiap kali dia memeriksa, dia periksa, nggak ada yang kurang. Semuanya mengkilat, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan obahkan hati si nyonya yang bengis ini dengan penuh kasih sayang. Diangkatnya pembantu ini seperti anaknya sendiri. Saudaraku, bukan main. Ini adalah perkara yang bisa kita katakan si pembantu tadi, dia tidak melakukan pekerjaan untuk majikannya, tapi dia lakukan untuk Tuhan. Dan akhirnya keuntungannya juga untuk dia juga, saudara-saudara ya. Nah, itu sebabnya kita harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata pekerjaan itu dengan istilah melaka. Melaka itu berasal dari kata malak. Malak itu artinya utusan. Ya, bisa menunjuk kepada malaikat atau pesuruh Tuhan. Ya, sehingga kata pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, saudara-saudara, itu berarti pekerjaan itu merupakan pekerjaan Tuhan. Di mana dia sebagai malak, sebagai malaikat, yang harus melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Saudara, siapa pernah pergi ke Holy Land, ke Israel? Saudara jangan kaget. Ke toilet dimanapun, di desa sekalipun, toilet itu mengkilat dan baunya harum wangi sekali. Waduh, luar biasa sampai kita geleng-geleng kepala. Padahal di desa, ya di pucuk gunung, lah kok toiletnya bersihnya kayak begini. Karena service cleaning mempunyai perasaan, aku bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih. Tetapi kalau kita sudah keluar dari Israel ke negara-negara lain, minta ampun, saudara. Kita masuk ke toilet, kita keluar lagi. Kita nggak tahan, baunya setengah mati, saudara. Lakukan setiap pekerjaan, bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Itulah excellent service, saudara. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulan, selalulah memberikan lebih daripada yang diharapkan orang. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Excellent service. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, semuanya tunduk kepala. Adik-adik, para pemuda-pemudi, anak-anak, mari tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar berita firman, kami katakan, ampunilah kami Tuhan. Karena seringkali kami melakukan pekerjaan serampangan seadanya, tanpa dengan segenap hati. Tanpa kami ingat itu bukan untuk Tuhan, tetapi itu hanya menyenangkan manusia. Ampuni kami Tuhan. Tapi setelah kami mendengar ini firman, kami mau setiap kali melakukan pekerjaan apapun, kami akan lakukan dengan segenap hati, seolah-olah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami ingin selalu excellent service. Terima kasih Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar ini firman, terutama yang melakukan dalam hidupnya dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh tinggal tetap di dalam hati kita. Tibalah saatnya kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa transfer ya melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini, saat ini, pagi ini Tuhan, kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau membawa persembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih dahulu memberkati setiap kami. Engkau pelihara kami hari lepas hari dengan begitu indahnya. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kasih
Mari sekarang kita bangkit berdiri. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkatilah ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah yang berlimpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu baik bagi kami. Haleluya. Segala